Mengapa Indonesia berhenti mengekspor nikel mentah? Hal ini ada hubungannya dengan istilah yang menciptakan gelombang dalam lanskap ekonomi dan politik Indonesia, hilirisasi. Hilirisasi pada dasarnya adalah proses strategis yang dilakukan suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alamnya. Ini adalah peralihan dari mengekspor bahan mentah ke mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sebelum diekspor. Strategi ini memiliki beberapa tujuan utama, termasuk meningkatkan nilai ekspor suatu negara. Barang setengah jadi dan barang jadi umumnya memiliki harga lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. Tujuan lainnya adalah untuk merangsang pertumbuhan industri dalam negeri. Hilirisasi mengharuskan didirikannya pabrik-pabrik untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu ada aspek transfer teknologi. Proses hilirisasi biasanya melibatkan impor teknologi dari negara-negara yang ahli dalam mengolah bahan mentah. Contoh penerapan hilirisasi adalah kebijakan nikel yang baru-baru ini diterapkan di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia mengekspor biji nikel mentah. Namun kini, pemerintah telah menghentikan ekspor biji nikel mentah dan mendorong pembangunan pabrik pengolahan nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Langkah ini menandai langkah signifikan dalam perjalanan Indonesia menuju hilirisasi dan merupakan gambaran nyata bagaimana strategi ini berhasil. Singkatnya, hilirisasi adalah proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor suatu negara, merangsang pertumbuhan industri dalam negeri, dan memfasilitasi transfer teknologi. Perubahan kebijakan baru-baru ini di Indonesia mengenai ekspor nikel adalah contoh utama penerapan strategi ini. Dengan beralih dari mengekspor nikel mentah ke mengolahnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik, Indonesia mengambil langkah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alamnya. Itu saja untuk eksplorasi hari ini mengenai konsep hilirisasi yang menarik. Saksikan video berikutnya untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan wawasan tentang dunia ekonomi dan politik Indonesia.